Ya. Silahkan dibuka dulu Gion. Sudah Bu. Sudah bisa dimulai Gion. Baiklah. Untuk soal yang pertama mungkin langsung saja untuk Bang Muhammad Aulia Fauzi. Kepada Bang Muhammad Aulia Fauzi dipersilakan. Baik, terima kasih Gion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Fauzi ingin menjelaskan hasil tugas yang kemarin mengenai kesimpulan mengenai pengertian filsafat, di mana di sini Fauzi mengambil kesimpulan bahwa proses penelusuran kebenaran sampai ke akar-akarnya, di mana melibatkan Tuhan, alam, dan manusia menjadi cara untuk memperoleh kebenaran atau kebijaksanaan dalam suatu ilmu. Fauzi jelaskan. Terima kasih. Kembalikan kepada Gion. Baik, terima kasih kepada Bang Fauzi. Selanjutnya untuk soal yang kedua, pada Bang Rifki dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nama saya Rifki Al-Ghifari. Saya akan menjelaskan apa saja ciri-ciri filsafat, yaitu pertama, memiliki skematika konsepsial. Konsepsi rencana kerja merupakan hasil generalisasi serta abstrak dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satu. Karena itu, filsafat merupakan pemikiran tentang hal-hal serta proses-proses dalam hubungan yang umum. Yang kedua, yaitu memiliki ciri-ciri koheren. Pemikiran filsafat merupakan suatu usaha, perenungan, atau refleksi kritis rasional yang runtut dan mendalam terhadap suatu hal atau suatu objek yang dipikirkan oleh akal dan budi. Yang ketiga, yaitu memiliki ciri rasional. Istilah atau kosakata rasional berarti logis, masuk akal, dan dapat dimengerti atau diterima secara akal sehat. Pemikiran yang logis berarti pemikiran yang berhubungan satu sama lain, utuh, tidak terpisah-pisah, atau tidak fragmentaris, dan atau tidak terpotong-potong. Yang keempat, memiliki ciri-ciri menyeluruh atau holistik. Holistik berarti objek pemikiran kita harus berhubungan erat dengan seluruh kenyataan yang ada atau eksis. Yang kelima, yaitu memberi visi. Filsafat juga berciri visioner. Filsafat tampil dalam paradigma, pandangan, pemikiran, atau visi terhadap suatu kenyataan dunia dan diri kita sendiri. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Bang Rifki yang telah menyampaikan untuk soal yang kedua, yaitu apa saja ciri-ciri filsafat. Untuk soal selanjutnya, kepada Andari Oktaviani dipersilakan tentang tentukan perbedaan ilmu dan pengetahuan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan tentukan perbedaan ilmu dan pengetahuan. Yang pertama, pembeda ilmu dan pengetahuan dalam karakteristik, yaitu ilmu memiliki sistem yang sudah tersusun secara sistematis, sedangkan pengetahuan belum tersusun secara sistematis. Yang kedua, pembedanya yaitu pada jangkauan, ilmu lebih luas, sedangkan pengetahuan tidak terlalu luas. Yang ketiga, pembeda dalam pembuktian, yaitu ilmu bersifat objektif, sedangkan pengetahuan bersifat subjektif, di mana subjektif di sini asumsi. Lalu pembeda ilmu dan pengetahuan dalam objek, yaitu ilmu telah diuji dan dikaji, sedangkan pengetahuan belum diuji dan dikaji. Lalu
Lalu pembedanya dalam kebenaran yaitu ilmu harus bersifat umum dan universal, sedangkan pengetahuan sesuai dengan pemahaman sekelompok orang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Andari Oktaviani yang telah menyampaikan soal yang ketiga mengenai perbedaan ilmu dan pengetahuan. Selanjutnya untuk soal yang keempat kepada Kak Elis dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ilmu alam. Ilmu alam ialah yang mempelajari aspek-aspek fisik dan non-fisik dan non-manusia tentang bumi dan alam sekitarnya, di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum yang pasti. Tingkat kepastian ilmu alam relatif tinggi karena objeknya yang konkret. Yang kedua yaitu ilmu sosial. Ilmu mempelajari aspek-aspek masyarakat secara subjektif. Subjektif di sini adalah hasil dari seseorang berpikiran relatif atau menduga-duga. Intersubjektif yaitu adalah keterbukaan subjek yang satu kepada subjek yang lain. Kemudian objektif yaitu yang lebih pasti dan diyakini keabsahannya. Dari ketiga di atas mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Adapun yang ketiga yaitu penerapan pengetahuan. Yang ketiga sebenarnya adalah ilmu terapan. Mungkin ilmu terapan yaitu penerapan pengetahuan dari satu atau lebih bidang matematika, fisika, ilmu alam, ilmu kimia, atau ilmu biologi untuk penyelesaian masalah praktis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Di sini lebih kepada ilmu terapan yang menempatkan teori ke dalam praktek dan tujuannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Elis yang telah menyampaikan soal yang keempat mengenai klasifikasi ilmu pengetahuan. Untuk soal selanjutnya, itu soal yang kelima, saya berikan kepada Bang Hadi. Kepada Bang Hadi dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini soal nomor 5 yaitu bagaimana tingkat kepastian dari ilmu alam tersebut. Tingkat kepastian ilmu alam bisa dibilang relatif tinggi karena saya memberikan 2 poin di sini itu yang diteliti oleh ilmu alam memiliki objek yang konkret, nyata atau benar-benar ada, dapat dirasakan oleh panca indera. Yang kedua itu ilmu alam disebut juga dengan ilmu sehari-hari, yaitu kejadian terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari 2 poin di sini dapat disimpulkan ilmu alam itu memiliki kepastian yang tinggi disebabkan karena objek yang diteliti oleh ilmu alam tersebut adalah nyata, dapat dirasakan oleh panca indera, dan karena ilmu alam adalah ilmu sehari-hari, jadi kejadian atau fenomena alam itu berulang. Jadi penelitian pada ilmu alam dapat berulang dan itu membuat kepastiannya relatif tinggi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Hadi. Nah, selanjutnya sesuai dengan yang disampaikan Ibu tadi, saya berikan kepada rekan-rekan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaannya kepada penampil yang mana telah ditampilkan 5 buah jawaban. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Baik, kepada Bang Fauzi dipersilakan. Baik, terima kasih Yun sebagai moderator. Ini saya Muhammad Fauzi ingin bertanya atau sedikit meminta penjelasan lah kepada penampil kedua, yaitu Bang Rifki Al-Ghifari
di mana beliau menyebutkan bahwasanya salah satu ciri-ciri filsafat ini adalah memiliki skematika konsepsial. Secara umum telah dijelaskan tadi oleh Bang Rizky, tetapi saya ingin menanyakan bagaimana kita menggambarkan ciri ini dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Fauzi yang telah memberikan pertanyaan untuk Bang Rifki mengenai ciri-ciri filsafat. Nah, mungkin selanjutnya langsung saja kepada Bang Rifki untuk memberikan jawabannya atas pertanyaan dari Bang Fauzi. Kepada Bang Rifki dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Atau ciri-ciri skematika konsepsial yaitu filsafat memiliki ciri yaitu memiliki rencana kerja atau hasil yaitu filsafat itu adalah hasil dari proses-proses atau pemikiran tentang hal-hal dan hubungan yang umum gitu. Jadi filsafat itu memiliki ciri, memiliki yaitu membicarakan tentang proses-proses suatu hal yang saling berhubungan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Bang Rifki. Apakah jawaban dari Bang Rifki sudah tepat mengenai pertanyaan dari Bang Fauzi atau belum? Atau ada tanggapan dari Bang Fauzi dan rekan-rekan sekalian atas jawaban dari Bang Rifki tadi? Kepada Bang Fauzi dan rekan-rekan silakan menanggapi. Sepertinya Saudara Rizky. Oke. Nah, Ibu ingin bertanya nih. Ini pembahasan yang menarik ya mengenai berfilsafat. Terutama pertanyaan nomor 1 tadi ya mengenai filsafat. Coba kita pikirkan ya, apakah seumur hidup kita ini pernah kita melakukan yang namanya berfilsafat? Coba kita pikirkan, apakah kita pernah melakukan melakukan sesuatu yang bisa dikatakan berfilsafat gitu. Sesuai dari pengertian yang sudah kita dapatkan tadi ya. Nah, ada mungkin yang ingin memberikan. Ya, silakan. Tadi ada yang mau berbicara sepertinya. Ya, silakan. Kenapa? Karena kita selaku makhluk hidup ya Bu, tentu kita ingin tahu apa nilai-nilai kebenaran dalam sesuatu hal atau suatu perbuatan, suatu ilmu, bahkan suatu kegiatan lah yang kita lakukan, itu kita selalu ingin mengetahui apakah ini benar atau salah gitu. Contohnya misalnya dalam beribadah tentu kita selalu ingin kita harus lihat dan kenapa kita harus menyembah Tuhan dan lain sebagainya Bu. Itu hal sederhana ya dari ilmu. Bagaimana sih kok kita harus sholat gitu? Kok kita harus memiliki agama? Kok kita harus ini dan kok kita harus itu contohnya Bu. Dan banyak hal contoh-contoh lain yang membuat kita harus berpikir bagaimana nilai-nilai kebenaran yang dalam hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Nah ya. Oke, terima kasih Fauzi. Jadi betul ya. Jadi kita itu sebenarnya tidak lepas dari yang namanya berfilsafat. Setiap kita pasti punya problem ya. Artinya
Setiap hari itu pasti ada aja masalah dalam hidup kita yang membutuhkan penyelesaian dan orang lain nggak bisa bantu. Nggak ada buku petunjuk yang bisa kita gunakan gitu. Karena setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Nah, ketika kita mempunyai masalah, tentu kita melakukan yang namanya analisis dulu kan. Apa penyebabnya, kemudian apa faktor-faktor pendukungnya, kemudian siapa saja yang terlibat, ya enggak? Kemudian bagaimana solusinya, kalau solusi ini diterapkan, bagaimana efeknya bagi diri kita, kemudian bagi orang di sekitar kita. Gitu. Nah, itu sudah termasuk ke dalam proses berfilsafat, gitu. Sampai akhirnya kita menemukan solusi. Dan itu kita lakukan pastinya. Tidak pun setiap hari, pasti pernah kita lakukan. Dalam fisika pun juga seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir, gitu, ini kok bisa seperti ini, gitu. Nah, kalau Ibu pribadi ya, pertama kali Ibu belajar fisika itu, artinya hukum alam, nah itu kan ketika kita SD ya, sudah pernah belajar. Nah, Ibu pernah berpikir seperti ini, kalau misalnya cahaya lampu itu bisa kita genggam, gitu. Kira-kira seperti apa ya bentuknya, gitu. Artinya nampak sama kita wujudnya. Seperti apa ya bentuknya. Nah, itu Ibu bertanya, sampai akhirnya barulah kita mempelajari yang namanya foton, ya kan? Nah, bahwasanya foton itu dia tidak punya energi diam, karena foton itu senantiasa bergerak. Nah, jadi nggak mungkin rasanya kita genggam cahaya itu, ya kan? Nggak mungkin rasanya kita genggam, dan nggak akan mungkin kita tahu, kita memvisualisasikan bentuk cahaya itu, gitu. Nah, selama proses berpikir itu ya, dari SD sampai SMA akhirnya terjawab. Waktu SMP kan kita nggak ada belajar yang namanya foton ya. Sampai terjawab waktu SMA, butuh sekian tahun Ibu mencari jawabannya gitu. Zaman Ibu kan dulu belum ada udah ada internet sih, maksudnya nggak booming gitu mencari-cari tugas di internet, belum. Zaman Ibu tuh tahun 2000-an itu anak-anak pada kalau mau cari tugas pakai komputer ya pada ke rental komputer, nggak terhubung sama internet. Artinya Ibu masih awam gitu dengan internet. Jadi untuk mencari tahu keingintahuan Ibu bertanya gitu. Dan bertanya mungkin bukan kepada orang yang tepat, akhirnya Ibu nggak dapat jawabannya. Hingga akhirnya Ibu SMA baru belajar tentang foton, barulah Ibu tahu gitu. Kenapa kok cahaya itu nggak bisa digenggam, terus nggak mungkin rasanya nggak mungkin memang realitanya cahaya itu digenggam. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang masih Ibu ingat sampai sekarang ya, bagaimana proses Ibu berfilsafat gitu. Memang kita filsafat itu memang tidak selalu menghasilkan yang namanya ilmu. Nah, tadi kan sudah coba kita lihat slide yang perbedaan ilmu dengan pengetahuan tadi, Gian. Soal nomor 3 apa nomor 4 itu? Oke. Nah, kita lihat beda ilmu dengan pengetahuan gitu ya. Ilmu harus bersifat umum dan universal. Kalau pengetahuan sesuai dengan pemahaman sekelompok orang. Nah, kalau ilmu didapatkan dengan cara yang sistematis, berarti kalau dalam fisika kita tahu yang namanya metode ilmiah, ya kan? Nah, didapatkan dari metode ilmiah. Nah, sedangkan pengetahuan tidak selalu melulu didapatkan dari metode ilmiah. Nah, proses yang Ibu lakukan, yang Ibu ceritakan tadi mengenai saya, itu bisa dikategorikan sebagai pengetahuan gitu. Karena Ibu mendapatkan sesuatu tidak berdasarkan hal yang sistematis. Nah, jika Ibu mengkaji lebih lanjut lagi mengenai foton itu dan Ibu mendapatkan satu konsep fisika yang terbukti kebenarannya, maka apa yang Ibu dapatkan itu adalah ilmu. Jadi ketika Ibu berproses tadi, berfilsafat tadi, yang pertama Ibu dapatkan adalah pengetahuan, karena Ibu mendapatkannya tidak tersusun, tidak sistematis. Namun ketika Ibu kaji lagi lebih dalam, maka yang Ibu dapatkan adalah menjadi sebuah ilmu. Dalam kehidupan sehari-hari yang simpel saja, misalnya yang perempuan pasti pandai menyapu, ya kan? Kalian pandai menyapu diajarkan oleh orang tua sewaktu kecil. Yang kalian dapatkan itu ilmu atau pengetahuan. Yang laki-laki pun misalnya pekerjaan rumah yang kalian bisa
diajarkan dulu oleh orang lain, yang kalian dapatkan itu dari ilmu atau pengetahuan. Boleh diketik di kolom komentar. Mohon maaf suara Ibu ya bercampur dengan suara hujan. Boleh diketik di kolom chat gitu yang Ibu bilang tadi. Ketika kalian diajarkan bagaimana cara menyapu, bagaimana cara mencuci piring, apakah itu termasuk ilmu atau pengetahuan? Oke, banyak yang bilang pengetahuan, Fauzi bilang ilmu, yang lain? Ya, yang lain. Ilmu atau pengetahuan? Oke, nampaknya masih dominan pengetahuan ya. Oke, terima kasih buat atensinya. Tergantung bagaimana proses kalian mendapatkan itu ya, kepandaian menyapu, kepandaian mencuci piring itu. Nah, kata kuncinya tadi apa? Kalau ilmu itu didapatkan secara sistematis, kalau pengetahuan tidak sistematis. Tergantung. Kalau misalnya kalian diajari gini, pegang sapunya, tangan kanan di sini, tangan kiri di sini, diapakan sapunya. Nah, itu berarti kan sudah sesuai dengan prosedur yang benar gitu ya. Tapi lihat dulu apakah sebelumnya kita mempertanyakan bagaimana ya cara menyapu. Terus kita buat satu hipotesis, oh menyapu itu mungkin seperti ini, tangan kanan di sini, tangan kiri di sini. Kemudian kita praktekkan, oh ternyata betul bisa seperti ini caranya dan berhasil sapu itu digunakan. Terus dapat kesimpulannya, nah sapu digunakan dengan cara seperti ini. Kalau begitu prosesnya, maka yang kalian dapatkan itu adalah sebuah ilmu. Tapi kalau misalnya katakanlah diajarin cuman dari visualnya aja. Nah, dipraktekkan gitu sama orang tua, pegang ini sapunya tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Nah, kita tiru gitu ya. Itu adalah pengetahuan. Kenapa? Karena kita tidak melalui yang namanya proses berhipotesis, kemudian melakukan percobaan sendiri. Nah, itu kata kuncinya. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang mendapatkan sesuatu itu dengan cara berhipotesis dulu kan, panjang pemikirannya dari awal sampai akhir. Ada hipotesisnya dulu, kemudian dia cobakan dulu try and error, kemudian baru dapatkan kesimpulannya. Ada orang yang hanya meniru gitu, amati, tiru, dan modifikasi ATM gitu. Itu berarti dia mendapatkan pengetahuan. Nah, disitulah letak dari ilmu dan pengetahuan itu, Nanda. Bagaimana proses kita mendapatkan sesuatu. Nah, kemudian kalau konteksnya itu adalah ilmu alam, nah pastinya kita harus melalui yang namanya metode ilmiah. Nah, segala sesuatu yang melalui metode ilmiah, maka yang didapatkan itu pastilah sebuah ilmu. Apakah ilmu itu ilmu alam, atau ilmu sosial, ataupun ilmu terapan, seperti yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi ya. Nah, apakah dia dilakukan di laboratorium, ataupun tidak. Yang penting sudah melalui serangkaian metode ilmiah. Tentu saja didukung oleh karakter atau sifat ilmiah. Ya, kalian sudah pada tahu itu sifat ilmiah apa, metode ilmiah apa. Kalau seperti itu, rangkaian proses mendapatkan kesimpulannya, berarti itu adalah ilmu. Nah, itu tadi ya, jawaban dari pertanyaan Ibu tadi. Oke. Tadi kalau enggak salah, itu tinggal sekian menit lagi ya. Masih bisa kita lanjutkan, Gion? Tinggal 5 menit, Bu. Nanggung nggak, Bu? Apa? Cuma tinggal 5 menit, Bu. 4 menit lagi, Bu. Oh iya. Kalau begitu kita masuk ke link yang baru ya. Tapi ya link yang baru tolong nanti Gion bikinkan link yang baru, karena link yang Ibu share untuk link ini ketika Ibu coba di komputer Ibu itu nggak bisa masuk, ternyata ada error apa katanya. Jadi nanti tolong dibikinkan link yang baru dan tolong disebar ke grup WA. Oke, Gion? Baik, Bu. Oke. Nah, sekarang kita leave dulu dan kita tunggu link dari Gion. Standby semuanya di grup WA ya, oke?